Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan di hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, betapa bahagianya kami mengetahui bahwa Engkau sangat mengasihi dan menyayangi kami. Karena itu kami selalu berserah diri, bahkan bersyukur untuk segala kemurahan dan cinta kasih-Mu yang besar. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam diri kami, biar kami semua dapat mendengar firman-Mu dan mau mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Ini kami semua Tuhan, yang siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada kesempatan ini dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 8-17. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada waktu berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tema kita dalam hari yang indah ini dari firman Tuhan 2 Raja-Raja, yaitu tangan yang tak terlihat. Saudara-saudara yang kekasih, seorang teolog, R.C. Sproul, ia menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible Hand, atau tangan yang tak terlihat. Fokus buku ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan semua hal, baik atau buruk keadaannya. Sebab itu, ia mengajak untuk percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Namun, bagaimanakah melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, pembacaan ini berkisah tentang perempuan Sunem dan suaminya, di mana mereka selalu siap menjamu Elisa. Mereka juga membangun sebuah kamar lengkap dengan perabotnya yang akan ditempati oleh Elisa saat mampir ke Sunem.
Semua yang dilakukan perempuan itu kepada Elisa merupakan ungkapan kasihnya kepada Allah. Perempuan Sunem melakukannya dengan tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan dari Elisa. Namun, saudara, Elisa mengetahui kerinduannya untuk mempunyai seorang anak. Setahun kemudian, perempuan itu mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Memang tidak terlihat tangan Tuhan yang secara langsung terulur untuk menolong Elisa atau yang memerhatikan kerinduan perempuan Sunem akan kehadiran anak dalam keluarganya. Tetapi di balik semuanya itu, nyata tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja melalui Elisa dan perempuan Sunem. Mereka masing-masing bertindak untuk saling menyatakan kebaikan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi selalu nyata untuk memelihara umatnya. Apakah Anda juga mau menjadi tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama? Biarlah kita semua juga dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Belajar memahami bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah kelihatan, di mana Engkau memakai segala cara untuk menghadirkan pertolongan dan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih. Ini semua memperlihatkan bahwa betapa Engkau baik dalam hidup kami. Karena itu, biar kami selalu bersyukur dan mengandalkan kuasa-Mu yang dahsyat itu dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, berkati kami semua. Berkati kehidupan kami. Semoga kami tetap sehat, kuat, bahagia, imun tubuh kami meningkat. Dan Engkau terus memelihara kami, sehingga kami terus yakin bahwa benar Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi mengasihi dan menopang kami. Engkau memberkati semua anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, rencana-rencana kehidupan kami, masa depan kami, bahkan harapan-harapan kami, juga kerinduan kami agar kami terhindar dari penyebaran COVID-19. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh Engkau kabulkan, sehingga kami percaya dan terus percaya bahwa di dalam Tuhanlah Engkau dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Bapa, peliharakan umat-Mu, peliharakan jemaat-Mu, juga peliharakan dan kasihi setiap orang yang terus berharap kepadamu di dalam pergumulan, sakit, duka, atau masalah-masalah lain, bahkan yang merasakan berkat dan kasih Tuhan, Engkau sempurnakan sukacitanya. Demikian juga untuk semua para pelayan-Mu yang terus memberi diri, Tuhan berkati mereka. Pemerintah kami Tuhan berkati agar terus memerintah dengan bijaksana, dan biarlah upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 terus diupayakan, memberikan edukasi yang benar dari segala upaya ini, baik tentang vaksinisasi, juga tentang penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan ajar kami semua Tuhan untuk patuh pada pemerintah kami dan juga mengambil bagian dalam proses memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa, jagalah kami selalu, kiranya damai sejahtera menjadi bagian yang indah dalam hidup kami, agar kami tenang kuat menghadapi hidup ini. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Semoga firman-Nya menjadi berkat bagi saudara-saudara. Jaga kesehatan, tetaplah teguh dalam Kristus. Tuhan memberkati.